Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas alur dari film perzombie-zombian lagi nih guys. Dalam film ini kita akan diperlihatkan tentang beberapa murid yang terjebak di dalam sekolah ketika wabah virus zombie menyerang dan mengubah semua orang yang ada di sekolah itu menjadi zombie. Mereka kemudian berusaha bertahan hidup dari serangan zombie-zombie tersebut, tetapi mereka justru terjebak di sana dan tak bisa keluar dari sekolah itu. Lalu apakah para murid ini bisa menahan semua zombie yang berdatangan terus-menerus? Wes rasa kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bermula di salah satu sekolah yang ada di Amerika. Ketika semua siswa dan siswi hendak pulang ke rumah mereka masing-masing, terlihat salah satu murid sedang tidak baik-baik saja, namun tampaknya tak ada satupun yang mengetahui tentang hal itu. Di sisi lain, seorang pria culun bernama Eddie sempat melihat ada sesuatu yang aneh di depan pintu, tetapi saat ia menyadari bahwa dirinya hanya berhalusinasi, ia pun kembali menuju ke suatu ruangan di mana di sana terdapat beberapa murid lain, yaitu si wanita paling populer bernama Janet dan pacarnya si cowok paling cool bernama Brad, serta salah satu pemain rugby terbaik di sekolah yang bernama Jimmy. Tampaknya mereka semua hendak melakukan ujian tambahan yang dilakukan oleh salah satu guru karena mereka mendapatkan nilai UAS di bawah rata-rata. Eddie kemudian mencoba menyapa Janet, yang mana hal itu membuat Brad cukup marah, sehingga ia pun mengambil kacamata Eddie dan langsung mematahkannya, sambil mengingatkan Eddie untuk segera menjauh dari Janet. Lalu karena Eddie kembali mengingat hari di mana ia hampir dicelupkan ke dalam toilet oleh Brad dan Jimmy, ia pun tak mau kejadian itu terulang kembali, sehingga ia memutuskan untuk pergi dan duduk di bangku paling belakang, sambil mengeluarkan beberapa peralatan agar ia bisa memperbaiki kacamata yang baru saja dirusak oleh Brad. Sementara itu, salah seorang murid yang katanya paling gaul dan keturunan Jepang bernama Ash ini tiba-tiba saja mendengarkan jeritan seseorang dari salah satu ruangan yang ada di sana. Tetapi karena ia tak melihat apapun, ia pun kembali melanjutkan perjalanan hingga akhirnya ia tiba di dalam kelas di mana Eddie dan yang lainnya berada. Di sana, Ash mencoba menawarkan beberapa permen kopiko pada Jimmy agar ia tak tertidur saat mereka sedang mengerjakan ujian, karena semalam mereka berdua baru saja selesai nge-push rank hingga mereka tak sempat untuk tidur. Tak lama kemudian, masuklah murid lain dengan pakaian serba hitam bernama Willow, dan ketika ia melihat wajah Eddie yang sangat cupu rupawan, ia pun langsung menghampirinya, berharap ia bisa menarik perhatian Eddie dengan wajahnya yang cukup cantik dan menggemaskan itu. Tetapi tampaknya saat ini Eddie tak terlalu tertarik dengan hal itu, karena ia memiliki beberapa masalah yang harus ia selesaikan dengan gurunya yang bernama Bu Rumble tersebut. Di sisi lain, Ash mencoba menyapa salah satu temannya yang bernama Mark, yang saat itu sedang terlihat tidak enak badan, dan ketika ia menyuruh Mark untuk segera pergi ke UKS, Mark justru menunjukkan kondisi tangannya yang sangat mengerikan, sambil mengatakan bahwa tangannya telah digigit oleh seorang gelandangan saat ia sedang memarkirkan sepeda miliknya. Ash kemudian mencoba mengatakan tentang kondisi tangan Mark pada Bu Rumble, tetapi tanpa disadari tiba-tiba saja Mark justru berubah menjadi zombie dan langsung menggigit Bu Rumble, sehingga mereka semua pun mencoba menarik Mark agar ia melepaskan gigitannya pada Bu Rumble tersebut. Setelah itu, Eddie dan Willow berusaha menahan luka yang dialami oleh Bu Rumble dengan menggunakan selembar kain, sementara Brad berusaha mencari bantuan karena tampaknya Mark sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Tetapi pada akhirnya mereka semua sadar bahwa ternyata hampir seluruh orang yang ada di sekolah itu telah berubah menjadi zombie, sehingga mereka pun kembali masuk ke dalam kelas sambil mencari cara agar mereka bisa selamat dari serangan zombie-zombie itu. Namun sayangnya, Mark yang sebelumnya mengalami patah leher tiba-tiba saja bangkit kembali dan mencoba menyerang mereka, sehingga mereka pun terpaksa pergi dari sana sambil mencari jalan keluar agar mereka tak digigit oleh zombie-zombie yang ada di sekolah itu. Tetapi karena beberapa gerbang sekolah telah dikunci oleh Pak Satpam,
mereka pun terpaksa mencari jalan lain hingga akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam ruangan kepala sekolah. Eddie kemudian mencoba mencari Pak Kepala Sekolah yang bernama Mr. McMahon di dalam ruangannya, tetapi tampaknya Mr. McMahon sudah meninggal dunia karena sebagian tubuhnya telah hilang dimakan oleh para zombie tersebut. Saat Eddie mengatakan hal itu pada teman-temannya yang lain, beberapa di antara mereka sempat mengalami serangan panik dan juga ketakutan, sehingga Brad mengumpulkan mereka semua agar mereka bisa mengatur sebuah rencana untuk bertahan hidup dari serangan zombie-zombie. Brad mengatakan bahwa mereka harus mencari sebuah tempat yang dapat dijadikan sebagai benteng, dan setelah berunding cukup lama, mereka semua akhirnya sepakat untuk pergi menuju perpustakaan karena di sana terdapat banyak sekali rak-rak buku yang dapat digunakan untuk menahan pintu agar zombie-zombie itu tidak bisa masuk ke dalam ruangan tersebut. Tanpa berlama-lama, mereka pun segera pergi ke sana sambil membawa Bu Rumble. Tetapi sayangnya di tengah perjalanan mereka justru terjebak oleh beberapa zombie yang sedang memukbang temannya sendiri. Awalnya mereka sempat kebingungan bagaimana caranya agar mereka bisa melewati zombie itu. Tetapi untungnya Eddie memiliki banyak pengalaman tentang zombie karena ia sering menonton alur cerita film zombie serta bermain game pemburu zombie, sehingga ia pun memiliki ide untuk melewati zombie itu dengan cara perlahan-lahan agar mereka tak menarik perhatian para zombie. Lalu saat Eddie sedang melewati zombie-zombie itu, ia berusaha menahan nafasnya hingga ia tak sengaja kentut tepat di belakang para zombie tersebut. Tetapi untungnya zombie-zombie itu tak bisa menghirup bau kentutnya, sehingga akhirnya Eddie berhasil melewati para zombie tanpa terluka sedikit pun. Kemudian Eddie berusaha memberi isyarat pada teman-temannya supaya mereka tak menahan nafas saat hendak melewati zombie-zombie itu. Tetapi betapa gebleknya Ash justru menjawab Eddie dengan cara berteriak, yang mana hal itu membuat para zombie mulai aktif ya bun, dan bergerak ke arah mereka semua. Melihat teman-temannya sedang kesusahan, Eddie pun berusaha memancing para zombie itu dengan cara membuat suara gaduh. Dan ketika teman-temannya berhasil masuk ke dalam perpustakaan, ia pun segera melakukan aksi sliding tackle yang sangat epik, hingga membuat Willow sempat terpesona dengan sifat culun keren yang dimiliki oleh Eddie tersebut. Setelah berhasil memblokir pintu dengan menggunakan barang-barang yang ada di perpustakaan, Eddie dan Willow mencoba melihat keluar jendela untuk mencari cara agar mereka bisa kabur dari sekolah itu. Tetapi tampaknya hal itu sia-sia karena ternyata para zombie yang ada di halaman sekolah mereka terlalu banyak. Di sisi lain, ketika Janet sedang menjaga Bu Rumble, ia menyadari bahwa Bu Rumble mulai kehabisan nafas, sehingga ia pun mencoba memberikan CPR padanya. Tetapi saat Janet hendak memberikan nafas buatan, ia tak tahu bahwa ternyata Bu Rumble sudah berubah menjadi zombie. Untungnya Eddie berhasil bergerak cepat untuk menyelamatkan Janet dari gigitan Bu Rumble. Namun Eddie justru kecewa karena Janet mengira bahwa Brad lah yang telah menyelamatkan dirinya. Mereka lalu berusaha menghentikan Bu Rumble agar ia tak mencoba menyerang mereka. Dan karena mereka tak tahu harus berbuat apa, Ash akhirnya memiliki ide untuk melumpuhkan zombie Bu Rumble, yaitu dengan cara memotongnya menggunakan alat pemotong kertas. Singkat cerita, saat hari sudah malam, Willow memiliki ide untuk meminta bantuan dengan mengirimkan email menggunakan komputer yang ada di sana. Tetapi ketika Eddie mencoba mengirimkan email itu pada polisi, ternyata tidak ada respon sama sekali. Karena tak banyak yang bisa dilakukan di ruangan tersebut, mereka pun berusaha menenangkan diri mereka masing-masing dengan melakukan beberapa kegiatan yang membuat mereka merasa tenang, agar mereka tak merasa takut dengan wabah zombie yang telah menyerang seluruh sekolah itu. Tak lama kemudian Eddie akhirnya sadar bahwa para zombie yang ada di luar sana jumlahnya semakin lama semakin banyak, sehingga ia pun mulai khawatir jika saja para zombie itu mampu menerobos pintunya. Mendengar perkataan Eddie, Brad dan Jimmy mencoba mengajak semua orang untuk lari menerobos kerumunan para zombie itu. Tetapi sayangnya Willow dan Janet menolak hal itu, sehingga pada akhirnya Brad pun memilih untuk tak melanjutkan rencananya tersebut. Mereka lalu mencoba mencari beberapa informasi dari buku-buku yang ada di sana, berharap mereka bisa menemukan sebuah cara agar mereka bisa mengalahkan para zombie itu.
Tetapi tanpa disadari, ternyata di dalam perpustakaan masih ada satu zombie yang langsung menggigit Jimmy. Sehingga mereka pun berusaha mengalahkan zombie itu dengan cara melemparinya menggunakan buku-buku tersebut. Melihat kondisi temannya yang terluka parah, Brad pun merasa sangat marah terhadap zombie yang telah menyerang Jimmy. Sehingga ia langsung menyerang zombie itu dengan tiang bendera yang terbuat dari kayu. Hingga akhirnya seketika zombie itu meninggal dunia. Menyadari bahwa Jimmy sebentar lagi akan berubah menjadi zombie, beberapa di antara mereka berusaha meyakinkan Brad agar ia segera mengakhiri penderitaan Jimmy. Tetapi saat Jimmy melihat bahwa temannya tak tega melukai dirinya, ia pun memutuskan untuk lompat keluar jendela, hingga akhirnya ia terjatuh dan langsung dimukbang oleh para zombie yang ada di luar sana. Di tengah kepanikan itu, Ash berusaha menghibur teman-temannya dengan cara mengajak mereka untuk ngudut bersama, hingga akhirnya mereka setuju dan mulai melupakan tentang keadaan mereka yang saat ini sedang dikepung oleh para zombie. Ketika mereka semua saling menceritakan tentang kehidupan mereka masing-masing, tiba-tiba terdengar suara aneh dari dalam rak-rak buku tersebut, dan ketika mereka mencoba mencari asal suara itu, tiba-tiba saja melihat tindakan Eddie yang sangat berani, Janet pun mulai terkagum-kagum dengan wajah culun rupawan yang dimiliki oleh Eddie. Tetapi tanpa disadari, tangan zombie itu ternyata masih berada di sana dan langsung menggunakan jurus cakar elang pada masa depan Eddie. Untungnya Willow dan Janet memiliki ide untuk menyerang tangan zombie itu dengan menggunakan rak buku, hingga akhirnya mereka berhasil melepaskan Eddie dari jurus cakar elang zombie yang hampir membuat dirinya kehilangan masa depannya tersebut. Setelah kejadian itu, Willow pun mencoba mendekati Eddie, berharap ia mampu mendapatkan Eddie yang sudah lama menjadi jomblo permanen tersebut. Dan tampaknya Willow berhasil melakukannya, karena saat ini Eddie mulai memiliki perasaan terhadap Willow, meski Eddie belum berani menyatakan perasaan itu secara langsung. Namun meski begitu, mereka semua tampaknya tak ada yang menyadari bahwa ternyata tangan Brad perlahan-lahan mulai berubah menjadi zombie, karena sebelumnya ia sempat tergigit oleh zombie Bramble dan ia pun tak mengatakan hal itu pada teman-temannya, termasuk kekasihnya sendiri si Janet. Tak lama kemudian mereka kembali merasakan ketakutan saat mereka sadar bahwa jumlah zombie yang ada di luar sana semakin banyak, dan keadaan itu pun semakin diperburuk oleh Ash, karena saat ini ia sudah sangat kebelet untuk buang air besar. Brad menyuruh Ash untuk melakukan buang air besar di luar jendela, tetapi Ash tak mau melakukannya karena ia takut jika saja zombie yang ada di bawah sana dapat melompat setinggi 10 meter, layaknya zombie yang ada di film Jepang berjudul I Am Hero. Karena mereka tak menemukan titik terang, Brad dan Willow setuju untuk mencari jalan keluar melalui ventilasi, sekaligus mengantarkan Ash menuju ke toilet. Tetapi karena Eddie dan Janet terlalu takut untuk pergi keluar, mereka berdua akhirnya tetap tinggal di sana, sementara Willow, Brad, dan Ash mencoba memasuki ventilasi tersebut. Saat di tengah perjalanan, mereka sempat mendengar suara-suara dan bau aneh. Namun ternyata suara itu bukan berasal dari para zombie, melainkan suara itu berasal dari Ash, karena ia sudah tak kuat menahan tekanan dari dalam tubuhnya yang sudah siap meledak kapanpun dan dimanapun ia berada. Mereka lalu segera bergegas mencari jalan yang mengarah ke dalam toilet, tetapi tanpa disadari tiba-tiba mereka justru bertemu dengan tikus zombie, sehingga mereka pun berusaha kabur dari tikus zombie tersebut, yang mana hal itu justru membuat mereka terjatuh karena ventilasinya tak kuat menahan beban mereka bertiga. Lalu saat mereka hendak kabur dari sana, Ash menyadari bahwa permen Kopiko-nya terjatuh di dalam ventilasi, sehingga ia pun menyuruh Brad untuk menggendongnya agar ia bisa mengambil permen itu terlebih dahulu. Namun sayangnya tikus zombie itu ternyata sudah ada tepat di depannya dan langsung memakan Ash hingga hanya menyisakan kedua kakinya saja. Para zombie yang mendengar keributan pun mulai berdatangan ke arah Willow dan Brad, sehingga mereka pun terpaksa menggunakan kaki Ash untuk melawan para zombie agar mereka bisa kabur dari tempat itu. Di sisi lain, saat Eddie dan Janet sedang berduaan di dalam perpustakaan,
terlihat Janet mulai menyatakan perasaan bahwa dirinya menyukai sifat Eddie yang culun tapi keren tersebut. Namun tanpa mereka sadari, tiba-tiba terdengar suara Willow dan Brad yang memanggil nama mereka, sehingga Eddie pun segera membukakan pintunya, dan setelah itu mereka kembali menutup pintunya agar para zombie itu tidak masuk ke dalam ruangan tersebut. Tetapi sayangnya tak lama setelah itu, Brad yang sebelumnya telah digigit akhirnya berubah menjadi zombie seutuhnya, dan ia pun langsung menyerang Janet, sementara Eddie dan Willow berusaha menahan pintunya agar para zombie yang ada di luar tidak menerobos masuk ke dalam. Awalnya Janet sempat kesulitan melawan zombie Brad, tetapi setelah Willow dan Eddie membuat kebohongan tentang Brad yang mengatakan bahwa rambut pirang Janet bukanlah rambut alami, Janet akhirnya mulai mengamuk dan langsung menyerang Brad hingga ia berhasil mendorongnya keluar jendela. Kemudian saat mereka bertiga menyadari bahwa mereka tak bisa terus-menerus bertahan di sana, mereka pun segera mempersiapkan seluruh peralatan yang dapat digunakan untuk melawan zombie. Lalu mereka pun keluar dari ruangan itu dengan sangat epik sambil melawan para zombie yang ada di sana. Tetapi sayangnya mobil-mobilan yang mereka naiki justru mengarah ke sebuah tangga, sehingga mereka pun terpental kemana-mana dan mereka pun langsung diserang oleh Brad, Ash, dan juga Jimmy yang saat itu sudah berubah menjadi zombie. Meski awalnya mereka sempat kesulitan dalam mengalahkan zombie-zombie itu, namun pada akhirnya mereka berhasil keluar dari situasi berbahaya tersebut, dan tanpa berlama-lama mereka pun segera pergi menuju ke gedung olahraga, karena di sana terdapat sebuah tangga yang mengarah ke atap sekolah. Singkat cerita, setelah mereka berhasil membuka pintunya, Eddie mengatakan pada Willow bahwa ia akan menahan para zombie itu agar mereka berdua bisa kabur terlebih dahulu. Tak hanya itu, ia pun juga mengungkapkan perasaannya pada Willow, dan ketika Willow mengatakan bahwa dirinya juga menyukai Eddie, Eddie pun tiba-tiba mendapatkan kekuatan yang sangat luar biasa, sehingga ia bisa melawan para zombie itu dengan sangat mudah. Di sisi lain, betapa terkejutnya Willow dan Janet saat mereka menyadari bahwa di dalam gedung olahraga ternyata juga banyak zombie yang berkeliaran, sehingga mereka pun mencoba berlari sekencang-kencangnya, berharap mereka bisa kabur tanpa harus menghadapi zombie-zombie itu terlebih dahulu. Namun saat mereka hendak menaiki tangga, tiba-tiba salah satu zombie berhasil menggigit kaki Janet, dan setelah mereka berhasil naik ke atap, Janet pun mulai menangis karena ia tak ingin berubah menjadi zombie yang memiliki wajah yang sangat menyeramkan. Willow kemudian mencoba menenangkan Janet agar ia tak merasa ketakutan, tetapi karena mereka tak punya pilihan lain, Willow pun berniat mengakhiri Janet dengan menggunakan pistol miliknya. Tetapi tanpa mereka sadari, tiba-tiba Eddie datang menemui mereka sambil mengatakan bahwa saat ini mereka sedang dalam masalah. Tak lama kemudian, salah satu zombie berukuran besar berhasil naik ke sana dan mencoba menyerang mereka. Namun untungnya Willow berhasil melumpuhkan zombie itu dengan menembakkan peluru terakhir dari pistol tersebut. Lalu ketika zombie Brad juga berhasil naik ke atap dan mencoba menyerang mereka, Janet pun berusaha melindungi Eddie dan Willow dengan cara mendorong zombie Brad, hingga akhirnya mereka berdua terjatuh dari atap dan langsung meninggal dunia. Setelah semua kejadian mengerikan itu, Eddie dan Willow berencana menghabiskan sisa waktu mereka dengan berduaan di atas atap tersebut. Tetapi tanpa mereka sadari, tiba-tiba saja terdengar mobil dari para tentara yang mengatakan bahwa mereka berhasil membasmi seluruh zombie yang ada di kota, termasuk zombie-zombie yang ada di sekolah itu. Pada akhirnya, Eddie dan Willow berencana untuk membangun sebuah keluarga bahagia ketika mereka berdua sudah menyelesaikan sekolah nanti. Tetapi tanpa mereka sadari, tiba-tiba zombie Janet muncul tepat di hadapan mereka dan langsung menyerang Eddie, karena ia tak terima jika Eddie membangun sebuah keluarga bahagia bersama Willow. Lalu film pun tamat. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.